Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Untuk kesempatan pada siang ini kita yang memiliki durasi hanya 1 jam ke depan, Pak Azrul ingin menjelaskan tentang apa itu ANBK ya. Apa bedanya dengan ujian nasional dan bagaimana contoh tipe soal ANBK keterkaitan matematika. Nah, dalam hal ini Pak Azrul lebih tepatnya yaitu pada numerisasi ya, seperti itu. Untuk itu kita langsung ya, kita absen dulu sebelumnya. Ada apakah di sini ada Ade Nita Aprilia? Ada? Hadir? Hadir ya. Kemudian Adiandra Azwan Syahril, Gusti Naufal. Hadir. Gusti Naufal hadir ya. Hamada Abid. Hadir. Nay Rizky. Tegar. Zara. Aswi Rasya. Adilia Wahyu. Cecilia. Gita. Cici. Desyaira. Zaskia. Muhammad Hussein. Muhammad Galih. Frida. Abian. Akila. Deviana. Nandina. Siapa? Abian, oke. Akila, Deviana, Nandina, Rizky, Salsabila, Satrio, Ahmad Raditya. Kalau hadir bilang ya, Dimas, Imelda, Juwita, Muhammad Irfan. Imelda hadir, perhatikan ya. Juwita, Muhammad Irfan, India, Pasha, Panasya. Siapa? Nindya. Ahmad Raihan, Atiko, Iqbal. Hadir. Iqbal, Irman Syah, Muhammad Ali Majid. Atiko hadir. Muhammad Ali Majid, Nateo. Hadir. Revandra. Revan, Dinda Amira. Hadir. Ahmad Syarul, Dario Dirga. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa itu? Akmal Syarul. Dario. Akmal Syarul hadir, Pak. Ahmad Syarul hadir semuanya. Dirga. Elfaiz. Hadir. Elfaiz hadir. Gugu. Ivana. Laila. Komarul. Hadir, Pak. Laila hadir. Oke. Komarul hadir. Ahmad Hanif. Ya, ada ya. Oke, kita mulai mempresentasikan ya. Bisa dilihat ya di layarnya ya. Peningkatan kompetensi peserta didik ya melalui ANBK. Nah, apa itu ANBK? ANBK itu adalah Assessment Nasional Berbasis Komputer. Nah, baik, ini perbedaan ya. Kita tahu bahwa situasi saat ini materi ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Nah, UN menjadi beban siswa, guru dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, ini arahan kebijakan baru yang didapat dari pemerintah
pada tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Sedangkan pada tahun ini UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang di dalamnya ada literasi, numerasi, dan karakter. Kita fokus ke numerasi karena pada hari ini fokusnya ke numerasi. Apa itu numerasi? Yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematika. Nah, itu kalian bisa lihat. Yang pertama di dalamnya bisa mengacu pada praktek baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Nah, ini perbedaan UN dan AKM. Kalau UN jenjang penilaiannya dulu dilakukan oleh SMP, SMA, SMK. Nah, sekarang SD sudah melakukan AKM. SD, SMP, SMA, dan SMK. Kalau biasanya UN itu siswanya saat tingkat akhir ya. Kalau AKM itu kelas 5, kelas 8, kelas 9, kelas 11, dan 12. Cuma kelas 9 dan kelas 12-nya ini adalah opsional saja. Karena fokusnya ke kelas 8 biasanya gitu ya. Subjek siswanya kalau UN itu sensusnya itu seluruh siswa. Tapi kalau AKM ini sensusnya adalah sekolah dengan sampelnya adalah siswa. Kalian bisa lihat di situ. Kalian bisa screenshot mungkin perbedaan-perbedaannya. Kalau tingkat jenis tesnya high stake, kalau ini low stake yang AKM ya. Model soalnya pilihan ganda dan isian singkat. Tapi kalau AKM ada banyak, ada pilihan ganda, ada PKG, ya, pilihan ganda dengan bermacam-macam jawaban seperti itu. Penjodokan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Nanti ini Pak Azrul akan memberikan contohnya ya. Model pelaksanaannya semi online, kalau ini full online ya yang diutamakan. Hanya sekolah tertentu saja yang menggunakan offline. Metode penilaiannya kalau UN yaitu berupa CBT ya atau komputer based test ya. Kalau yang ini AKM itu CAT atau MSAT seperti itu ya. Nah, kalau UN spesifikasi minimal infrasekolahnya itu berupa server sekolah, dan kalau yang ini tidak perlu, server sekolah tidak perlu ya. Hanya menggunakan yang tertera itu aja. Nah, selanjutnya komponen asesmen nasional pada kelas 5, 8, dan 11. Kalau AKM itu berupa literasi dan numerasi siswa. Survei karakternya yaitu aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian survei lingkungannya juga aspek terpilih dari model sekolah yang efektif. Siswa juga berperan, guru dan kepala sekolah. Ini urut-urutannya ya, instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan baik murid, guru, dan kepala sekolah. Seperti itu kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Nah, jenis AKM numerasi, literasi seperti ini ya. AKM nasional untuk kelas 8 itu mengukur kinerja untuk sekolah dan administrasinya harus terstandar ya. Asesmen kompetensi minimum atau disebut juga dengan AKM, kita fokus ke numerisasinya. Numerisasinya ini yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara dan dunia. Jadi ini condongnya ke permasalahan kita sehari-hari seperti itu ya. Di soal tersebut, jadi di soal tersebut banyak masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari dibuat soal oleh AKM itu tadi. Nah, untuk bentuk soal AKM seperti ini, ada pilihan ganda, kemudian tadi kan ada PG dan PGK. Ternyata K-nya itu adalah kompleks, pilihan ganda kompleks, yaitu jawaban benar yang lebih dari satu. Tadi kan Pak Asrul bilang PGK tadi kan jawabannya itu lebih dari satu kan ya, sama aja ya. Menjodohkan, isian singkat, dan esai itu yang wajib kamu kuasai semuanya. Pak Azrul akan mencoba membuat soal seperti itu. Dan yang terakhir ini numerasi pada AKM memiliki apa aja, ada bilangan, ada data, ada pemahaman, penalaran. Nah itu kalian bisa cek sendiri. Kemudian kita langsung ke itu ya, ke soalnya ya. Kita coba
ke soalnya. Sebentar Pak Zul akan mencari. Nah, ini Pak Azul punya soal ya, stimulus 1. Nah, perhatikan ya, kalian bisa screenshot ini soal ya, atau nanti Pak Azrul akan mengirimkan soal Word ini ke latihan soalnya ke grup kalian. Ya, ini kalian bisa screenshot dulu sementara. Ini rencana keuangan bulanan. Jadi soalnya modelnya seperti ini. Ini Pak Azul beri nama stimulus 1. Apa itu stimulus 1? Yaitu contoh soal yang pertama. Nah, seperti itu ya. Jika tidak dikelola dengan baik, seseorang dapat mengalami masalah keuangan. Nah, soalnya itu seperti itu, model soal cerita. Oleh karena itu perlu dibuatkan perencanaan yang baik dalam mengelola keuangan. Umumnya pengeluaran seseorang dalam 1 bulan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengeluaran rutin, pengeluaran pribadi, pembayaran untuk cicilan, utang, dan untuk tabungan yang dapat berbentuk investasi. Pengeluaran rutin dapat berupa pengeluaran rumah tangga, biaya transportasi, kebutuhan anak, kemudian apalagi itu beramal dan juga biaya asuransi. Umumnya pengeluaran rutin berkisar 40% dari gaji. Pengeluaran pribadi merupakan biaya yang keluar untuk kegiatan bersama keluarga seperti berekreasi. Umumnya berkisar 20% dari gaji. Nah, ini kalian baca harus dipahami betul-betul ya. Besaran pengeluaran cicilan atau utang bergantung dengan jumlah angsuran yang diajukan. Jumlahnya tetap sampai lunas. Sementara itu tabungan atau investasi merupakan dana cadangan untuk kepentingan jangka panjang atau yang mendesak. Umumnya memiliki besaran 10-30% dari gaji yang diterima. Data berikut menunjukkan pengeluaran Pak Sunaryo selama 1 bulan yang mempunyai gaji 8 juta. Nah, itu model tabelnya kalian screenshot juga ya semuanya. Diperhatikan karena ini akan masuk ke dalam soal. Rincian pengeluarannya ada pengeluaran rutin, ada pengeluaran pribadi, ada tabungan, ada lain-lain. Nah, pengeluaran rutinnya kan sebesar 3.200.000 tadi ya. Kalian ingat-ingat, kalian tulis di buku tulis matematika kalian. Pengeluaran pribadinya Rp1.600.000. Tabungannya Rp1.200.000 dan lain-lainnya adalah sekitar Rp2 juta. Nah, soal model pilihan gandanya. Nah, ini contoh model soal pilihan gandanya ya. Perhatikan kembali stimulus 1. Diketahui Pak Sunaryo menabung secara rutin sebesar Rp1.200.000 selama 1 tahun. Jika Pak Sunaryo akan membeli sepeda motor baru dengan harga 15 juta, menggunakan uang tersebut, ia perlu tambahan dana sebesar berapa? Nah, itu ya. Ada 14.400.000, ada 9 juta, ada 800.000, dan ada 600.000. Nah, itu kalian bisa mengerjakan apa tidak pada soal tersebut. Diperhatikan. Oke, saya ulang lagi ya. Di situ kalian bisa melihat Pak Sunaryo menabung secara rutin sebesar 1.200.000, ya toh. Kemudian selama 1 tahun, jika Pak Sunaryo membeli sepeda motor baru dengan harga 15 juta menggunakan uang tabungan, ia perlu tambahan sebesar berapa? Coba kalian bisa mengerjakan. Yang bisa boleh angkat tangan.
600.000, Pak. Cara 600.000, bagaimana caranya? Kamu cek dulu, dilihat ya di papan tulis yang di Pak Azrul itu kelihatan nggak kamu? Apa, Pak? Lihat apa? Apa? Kelihatan nggak? Papan tulis Kelihatan. yang di oke, gini ya. Yang pertama itu kan dana tabungan yang terkumpul, iya kan? Dana tabungan yang terkumpul berapa? Selama 1 tahun berapa? 1.200.000 dikali berapa? 12. Karena 1 tahun ya. Selama 1 tahun. 1 tahun kan 12 bulan ya. Saya tulis 12 bulan. Karena 1 tahun. Yaitu berarti 12 dikali berapa? 1.200.000. 1.200.000. Ketemu 14.400.000 ya kan? 14.400.000 ya. Betul ya? 12 kali 12 kan 144, ya toh? 12 kali 12 144, tinggal nambah nolnya aja ini 5 ya kan? Berarti berapa? 14.400.000 ya toh? Jadi kekurangan dana. Jadi kekurangan dananya berapa? Caranya 15 juta. Ayo tadi yang ngomong siapa? Dengar nggak suaranya Pak Azrul? 15 juta kurangi 14.400.000, Pak. Kurangi 14.400.000. Berapa ketemunya? 600.000. Itulah jawabannya ya. Itulah jawaban dari pada soal pilihan ganda. Selanjutnya itu kan dulu mana? Berdasarkan stimulus 1 soal pilihan ganda kompleks sekarang ya. Coba kamu itu berdasarkan stimulus yang ke-1, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban lebih dari 1. Besar dana tabungan adalah 15% dari gaji yang diterima. Besaran pengeluaran pribadi adalah 20% dari gaji yang diterima. Jika pengeluaran rutin mengalami defisit atau kurang sebesar 30% dari gaji yang diterima, kekurangannya dapat ditutup dari pengeluaran lain-lain. Nah, kemudian jika semua biaya lain digunakan untuk menabung, biaya untuk menabung menjadi 40% dari gaji yang diterima. Nah, itu jawabannya apa? Itu kelihatan ya. Nah, coba apakah jawaban yang pertama? Nah, saya ulang lagi. Berdasarkan stimulus ke-1. Apa kalian tadi sudah membaca stimulus yang pertama? Manakah pernyataan berikut yang benar? Apakah besar dana tabungannya itu 15% dari gaji yang diterima? Apakah besaran pengeluaran pribadi adalah 20% dari gaji yang diterima? Apakah C, jika pengeluaran rutin mengalami defisit, nah sebesar 30%, sampai yang kata-kata pengeluaran lain-lain itu, dan yang terakhir jika semua biaya digunakan menabung, biaya menabung menjadi 40%. Bagaimana cara mengeceknya? Ya kita cek satu-satu. Pernyataan pertama, apakah betul besaran dana tabungan adalah 15% dari gaji yang diterima? Caranya adalah rumus presentasi dana tabungan, ingat apa enggak? Pernyataan pertama itu, ingat apa enggak? Presentasi, pernyataan pertama ya. Jadi kita harus tahu dia itu benar apa salah. Dia berkata bahwa besaran apa itu? Dana tabungan 15%. Kelihatan ya papan tulisnya Pak Azrul ya? Halo? Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Kelihatan. Coba kalau dari sini kelihatan apa enggak? Kelihatan? Kelihatan. Enggak.
Enggak kelihatan? Kelihatan. Enggak. Gini Ada papan tulis. Deket aja Pak, kelihatan. Oh iya, yang megangnya Kising Soro. Rek. Saya lanjut lagi ya. 15% dari gaji. 15% dari gaji yang diterima. Dicidekno sapa sing nyekel Rek. Besaran dana tersebut 15% dari gaji yang diterima. Apa rumus presentasi? Coba. Apa pada? Apa rumusnya? Presentasi dana tabungan. Presentase dana tabungan. Apa rumusnya? Tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa total gajinya tadi berapa di situ? 1.200.000 ya. Apa? Tabungan, persentase dana tabungan, yaitu rumusnya apa? Tabungannya tadi berapa? Dibagi dengan yang jumlah ya toh, jumlah rincian pengeluaran dikali 100%. Nah, tabungannya tadi berapa? 1.200.000 ya. Kelihatan papan tulisnya? Tidak. Kelihatan enggak? Tidak. Enggak, Pak. Anda enggak kelihatan kok. Coba saya turun ke bawah. Segini. Lihat ini loh, tangan nih. Coba. Gini. Kelihatan? Masih di soalnya, Pak. Apa? Masih di soal. Masih kelihatan soal? Iya Pak. Tulisnya kelihatan nggak? Oh, atau sebut kamera aja ya itu ya. Itu tulisnya. Ini loh, saya kan sudah spotlight itu. Kelihatan nggak? Yang ada papan tulis kuningnya itu loh, Nak. Disematkan aja, Nah. Rek. Udah, kelihatan? Sudah, kelihatan ya? Papan tulisnya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ya. Saya ulang ya. Berarti besaran dana tabungan 15% dari gaji yang diterima itu betul apa enggak? Ya berarti rumusnya kan persentase dana tabungan, yaitu rumusnya tabungan dibagi jumlah rincian pengeluaran dikali 100%. Nah, tabungannya kan tadi 1.200.000. Jumlah rincian pengeluarannya 8 juta. Ya udah 1.200.000 dibagi 8 juta dikali 100%. Nah, 03 coret, 03 coret, 02 coret, 02 coret disamakan ya. Ini 01 coret, 01 coret. Tinggal 12 dikali 10 dibagi 8. Berapa persen? 15 ya kan? Kan 12 kan 4 kali 3. 8 kan 4 kali 2. 4 sama 4 coret. 10 bagi 2, 5. 3 kali 5, 15. Oh, 15 persennya turun, 15%. Jadi persentase dana tabungannya adalah 15%. Paham ya, Nak? Kelihatan papan tulisnya? Kelihatan. Ya, jelek ya tulisannya ya. Pernyataan yang kedua. Besar pengeluaran pribadi adalah 20%. Ini saya hapus dulu ya. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, jatuh ya. Kita coba yang kedua. Besar pengeluaran pribadi adalah 20%. Ingat-ingat ya kata-kata saya, Nak ya. Apa rumusnya? Kalau pengeluaran pribadi, karena pengeluaran pribadi itu pengeluaran pribadinya itu berapa persen? Berapa rupiah pengeluaran pribadinya? 1.600.000 ya. Ayo Rek, kalau bisa ngomong Rek. Pengeluaran pribadinya 1.600.000, berarti rumus presentasinya apa? Ya 1.600.000
per, ya kan? Jumlah totalnya tadi 8 juta dikali 100%. 03 coret, 03 coret. Ya toh 02 coret, 02 coret, 01 coret, 01 coret. 16 bagi 8 2 kali 10 20%. Ternyata pernyataannya betul apa salah, Nak? Hah? Betul. Pernyataan betul. Ya udah, betul ya. Sekarang yang ketiga. Ini saya hapus ya. Nanti mungkin saya YouTube-kan ini ya. Jadi kalian nanti bisa lihat tayangan ulangnya ya. Yang ketiga adalah pernyataan bahwa jika pengeluaran rutin mengalami defisit kurang sebesar 30% dari gaji yang diterima. Nah, apakah betul kekurangannya dapat ditutupi pengeluaran lain? Nah, pengeluaran lain itu berapa? Pengeluaran lain. Berapa pengeluaran lainnya? Berapa pengeluaran lainnya? Tadi kan ada tahu di sini. Nah, pengeluaran lainnya berapa ini? 2 juta, betul ya? 2 juta. 2 juta. Pengeluaran lainnya 2 juta. Itu kalian bisa lihat. Berarti pengeluaran lain 2 juta. 2 juta persentase ini 2 juta rupiah ya. Saya tulis 2 JT gitu aja ya. Jadi persentase pengeluarannya adalah 2 juta dibagi 8 juta dikali 100%. Juta-jutanya coret, ya kan? Tinggal 2 dikali 100 dibagi 8, ketemu berapa? 25. Hasilnya 25%. Kenyataannya berapa? 30%. Berarti dia ini salah apa benar? Pernyataan yang ketiga. Salah. Salah, ya pinter. Ayo yang lainnya ikut menjawab ya. Biar kalian dianggap anak yang pintar. Kalau nggak jawab berarti anak apa? Anak nggak tanggap ya. Udah. Yang keempat, dia bilang semua biaya-biaya lain digunakan untuk menabung. Biaya menabung menjadi 40% dari gaji yang diterima. Kita cek lagi. Biaya-biaya lain tadi berapa persen? Kalau kalian ingat. Berapa persen? Lupa. Persentase biaya lain tadi loh. Persentase biaya lain. Ditambah tabungan. Persentase tabungan. Persentase biaya lainnya tadi berapa? 25% ya. Terus tabungannya tadi berapa persen? Kalau kalian ingat? 15%. Nah, 25% tambah 15% sama dengan 40%. Nah, berarti jawabannya betul. Jadi jawaban yang benar itu adalah apa aja? Yaitu pernyataan yang kedua dan pernyataan keempat. Ya. Dan pernyataan pertama. Paham ya? Jadi itulah contoh soal pilihan ganda kompleks. Paham tidak dari sini? Paham. Ngerti ya? Jadi ada pilihan ganda sama pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda ya cuma satu aja jawabannya, tapi kalau pilihan ganda kompleks lebih dari satu. Berikutnya, ada lagi pilihan ganda kompleks benar salah lebih dari satu. Nah, itu pernyataannya. Jika Pak Sunaryo, kalian bisa baca ya, mempunyai utang dengan besar cicilan setiap bulan 1.200.000, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Nah, pernyataan yang pertama, pengeluaran rutin menjadi 4.400.000. Benar atau salah? Pernyataan pertama salah. Kenapa? Karena pengeluaran rutin diperkirakan 40% dari gaji yang diterima. Sehingga besarnya itu 3.200.000. Jadi cicilan utang tidak dapat digabungkan ke dalam pengeluaran rutin karena ada pos pengeluaran sendiri. Jadi pernyataan yang pertama itu adalah salah. Jadi kalian bisa cek sendiri ya. Tadi kan sudah bilang 40% kan. Pengeluaran rutinnya tadi 40%.
Yang pada pernyataan 4 tadi ini loh yang saya tulis. Ini jadi soalnya saling keterkaitan. Ini ada kata-kata jika semua biaya-biaya lain yang atasnya kata-kata pilihan ganda kompleks benar salah lebih dari satu itu loh nak. Kan ada kata-kata jika semua biaya lain digunakan untuk menabung, biaya untuk menabung menjadi 40% dari gaji yang diterima. Kan tadi sudah benar toh? Nah, jadi rumusnya itu ya 40%. Kalau 40% itu ternyata di total bukan 4.400.000 tapi 3.200.000. 40% dari gaji yang diterima. Mengerti ya? Sekarang selanjutnya itu bisa sekarang Pak Sul tanya, kan jawabannya kan salah. Itu kan pengeluaran rutinnya 4.400.000 itu kan salah kan. Katanya pengeluaran rutinnya itu 40% dari gaji yang diterima. Pak Sul tanya, gaji yang diterima itu berapa? Gaji yang diterima berapa? Ada yang tahu? 8 juta. Pinter. Ya berarti 8 juta. 8 juta kita cek ya. 8 juta dikali berapa? 40%. 40/100. Ya udah. Ini coret 1, coret 1. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Ya toh? Betul ya? Terus kamu kalikan 8 juta kali 2, 16 ya toh? 16 juta dibagi 5, berapa? 32 ya? 3.200.000. Paham? Paham. Oke. Pernyataan yang kedua, besar pengeluaran lain-lain 800.000. Benar apa salah? Ya caranya gampang. Berdasarkan tabel kan pengeluaran cicilan utang itu tidak ada. Sehingga jika cicilan ada yang utang otomatis diambilkan dari pengeluaran-pengeluaran lain. Nah, berdasarkan ketentuan jenis pengeluaran tersebut, maka pos cicilan utang yang semula tidak ada menjadi ada. Cicilan utang dapat diambil dari pos pengeluaran lain-lain. Jadi sisa pengeluaran lain-lain, berapa tadi pengeluaran lain-lainnya? 2 juta ya. Pengeluaran lain-lainnya tadi berapa juta? 2 juta. 2. Nah, ini loh ada tulisannya lain-lain 2 juta. Iya toh? Iya toh? Lain-lain. Kelihatan kan papannya? Pengeluaran lain-lainnya berapa itu? 2 juta dikurangi 1.200.000. Ya. 1.200.000 diambil dari mana? Dari Tabungan. tabungan. Nah, jawabannya 800.000 berarti benar. Berarti pilihan ganda yang benar salah pada pernyataan yang kedua adalah benar. Begitu juga dengan pernyataan ketiga. Benar apa salah? Besar dana tabungan nilainya kan ada soal kan apabila terjadi defisit pengeluaran rutin dapat diambilkan dari dana tabungan maksimal 5% dari gaji yang diterima. Berarti apa caranya? Besar dana tabungan tadi kan 1.200.000. Ya toh? Kan tadi kan ingat kan 1.200.000 atau 15%. Sedangkan dana tabungan biasanya besarnya itu 10-30%. Jika dana tabungan minimal 10%, berarti sebanyak 5% dapat diambil untuk menutupi defisit pengeluaran rutin. Nah, seperti itu ya. Kata-kata 10% sampai 30% kalian coba cek di ini kalimat bacaannya. Nanti Pak Azrul akan share ya ini. Ini bacaannya. Nah, ini ada kata-kata 10 sampai 30%. Itu ada ya kan? Dari kalimat terakhir itu loh. Atasnya kata-kata data berikut menunjukkan pengeluaran Pak Sunaryo. Itu atasnya kan ada tulisan 10 sampai 30%, ya kan? Diambil dari situ. Jadi pernyataan 3 itu adalah benar. Nah, pernyataan keempat juga sama, pengeluaran biaya lain digabungkan ke dalam pengeluaran rutin. Benar apa salah? Ini jawabannya benar ya, karena apa? Tidak ada dalam jenis pengeluaran sehingga dana lain dapat digabungkan ke dalam pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin pada kisaran 40% dari gaji yang diterima. Hal ini berarti bahwa jika besarannya lebih dari 40% masih diperkenankan asalkan pos cicilan utang, pengeluaran pribadi dan tabungan sudah terpenuhi. Seperti itu ya. Nah, itulah ciri-ciri cara menjawab soal pilihan ganda dengan pernyataan
benar salah. Atau disebut juga dengan pilihan ganda kompleks benar salah lebih dari satu. Sekarang model menjodohkan. Nah ini jodohkan pasangan berikut. Ini jawabannya itu 5%, 15%, 20%. Ditaruh mana? Nah dijodohkan ya. Besaran pengeluaran pribadi adalah titik-titik dari gaji yang diterima. Gimana itu? Besaran pengeluaran pribadi adalah titik-titik dari gaji yang diterima. Ya, jawab. Jawabannya itu 20%. 20%. Jadi 20% arahkan panahnya. Harusnya itu diberi panah ya. Harusnya diberi panah. Contoh namanya contoh soal itu harusnya diberi panah ya. Ditarik. Kamu tahu panah kan? Dikasih garis ya. Nanti sama guru berikutnya yaitu Bu Novi akan membahas lebih lanjut soal yang dibuat dengan membuat tarikan garis. Diarahkan pakai seperti bab himpunan itu loh. Jadi seperti diagram panah. Seperti itu ya. Apabila terjadi defisit pengeluaran rutin, titik dapat diambilkan dari dana tabungan maksimal, titik-titik dari gaji yang diterima. Nah itu jawabannya 5%. Berarti ya kamu tarik ya 5%. Seperti itu. Caranya kan itu sama sih. Itu soal kan Pak Azrul ambil dari yang atas-atasnya. Itu adalah contoh bagaimana cara menjodohkan seperti itu. Paham ya? Itu ada di sebelum-sebelumnya. Jadi Pak Azrul menjelaskan ulang ya. Ada di slide sebelumnya. Jadi kalian supaya tahu aja sih cara menjawab soal dengan cara menjodohkan itu seperti itu. Nah kalau isian singkat ya singkat aja. Berapa rupiah selisih dari pengeluaran pribadi dan tabungan? Berapa selisihnya? Nah ya udah. Jawaban di situ 400.000. Ya udah, tinggal dikurangi aja kan. Berapa selisih? Berapa rupiah selisih dari pengeluaran? Berapa selisih dari pengeluaran? Saya tanya ya, pengeluaran pribadinya tadi berapa selisihnya? Perhatikan papan tulis. Selisih dari biaya pengeluaran. Biaya pengeluarannya tadi berapa? Ada yang ingat? 1.600.000. Pinter, 1.600.000. 1.600.000. Terus biaya pribadi ya. Pribadinya berapa? 2. Biaya pribadinya tadi berapa? Lupa biaya pribadinya? 1 juta. 1 juta. Berapa? Biaya pribadi tak tunjuk no. Ayo tak tunjuk no ulang wes. Pak Asrul Sabal ini ya. Biaya pribadinya berapa? 1.600.000. Hah? Ya, yang biaya itunya tabungan. Sorry, tabungan ya. Itu pengeluaran pribadi 1.200.000. Yang tabungan 1.200.000. yang tabungan 1.200.000. Berarti kalau dikurang berapa? 400.000. Udah gampang kan? Ya. Berarti jawabannya 400.000. Udah gitu aja. Nah, kalau uraian harus seperti ini, ada diketahui, ditanya, dijawab. Berapa persentase pengeluaran pribadi dari gaji yang diterima? Jawab, tulis dulu diketahui. Besar pengeluaran pribadi 1.600.000. Besar pengeluaran 1 bulan 8 juta. Ditanya persentase pengeluaran pribadi, dijawab. Nah, itu rumusnya persentase sama dengan besar pengeluaran pribadi dibagi besar pengeluaran 1 bulan dikali 100%. Nah, kalian bisa lihat seperti itu, ya kan? Gampang? Nah, itulah contoh-contohnya. Nah, ini di stimulus 2 nanti akan dijelaskan oleh Bu Novi ini soalnya ya. Soalnya mungkin kalian nanti bisa tulis atau nanti share link ya. Nanti akan di-share link. Oh, nggak boleh ditunjukkan. Oke. Jadi Pak Azrul tidak boleh menunjukkan ya. Hanya terlihat gambar anak sekolah aja ya. Saya mundurkan sedilut ya. Sedilut itu sebentar. Nah, seperti ini. Putih aja. Jadi kata Bu Novi seperti itu. Nanti Pak Azrul akan membuat soal. Bu Novi membuat soal. Dan nanti kalian jawab ya. Insya Allah dibahas oleh Bu Novi juga. Baik. Sekian dari Pak Azrul. Semoga apa yang kita ajarkan hari ini
bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, wabila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.